Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salawat beserta salam tidak lupa kita bersalawat untuk baginda Nabi, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada anak kita, yaitu Muhammad Ardiansyah. Kepada Dian disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan ala rabbihim yatawakkalun. Allazi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada anak kita Dian yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dari awal sampai akhir diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Mursal MAG. Kepada Al-Ustaz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Makkah ada Hajarul Aswad, di Madinah Masjid Nabawi. Supaya salamnya lebih semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya agak melawan step. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ihtiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, remaja dan anak-anak kami sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah memasuki malam yang ke berapa? 20. Ya Ustaz? Semua Pak. Sudah masuki malam yang ke-20 bulan Ramadan 1443 Hijriah. 1444 Hijriah, betul Pak. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, amal ibadah turunan-turunan lainnya, doa yang kita panjatkan, istighfar yang kita mohonkan akan melebur dan menghapus dosa-dosa yang mungkin mengotori jiwa kita selama setahun ditinggal Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, judul pengajian dalam waktu yang singkat ini, puasa menghadapi tantangan teknologi. Bapak Ibu, Islam ini akan kuat ketika didukung oleh ilmu pengetahuan yang kemudian menghasilkan teknologi. Ilmu itu diturunkan Tuhan untuk memperkuat keimanan, dan keimanan membimbing keilmuan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat
orang-orang yang beriman dan ilmu pengetahuan. Jadi iman dulu baru ilmu pengetahuan. Apapun ilmunya, semuanya itu adalah ilmu Tuhan. Dulu di Indonesia terbelah dua kutub. Satu disebut dengan pendidikan umum, satu pendidikan agama. Jadi kalau ada mahasiswa yang kuliah di IKIP dulu, belajar fisika, kimia, biologi, itu dianggap bukan ilmu agama. Itu ilmu umum, ilmu dunia. Yang kuliah di UIN atau perguruan tinggi agama Islam, sekolah-sekolah madrasah, itu dianggap ilmu Tuhan. Jadi kalau ada anak sekolah satu di SMA, satu di madrasah, walaupun sama-sama susah orang tuanya, yang sekolah di madrasah diberi zakat, yang sekolah di SMA tidak dapat apa-apa. Karena dianggap menuntut ilmu yang bukan ilmu agama, bukan ilmu Tuhan. Tapi sekitar 23 tahun yang lalu, orang Indonesia tersentak. Ternyata kimia itu perlu. Ilmu farmasi itu perlu, fisika itu perlu. Kalau tidak bagaimana menerjemahkan surat An-Nur, cahaya. Ilmu kedokteran itu perlu, teknik itu perlu, supaya umat Islam tidak ditindas, termasuk ilmu nuklir. Berubahlah cara pandang dan IAIN berubah menjadi UIN. Dan UIN Imam Bonjol sekarang sudah diajarkan di situ ilmu-ilmu umum yang dulu dianggap ilmu dunia saja. Bapak Ibu, semua ilmu itu ilmu Tuhan, tapi harus dijiwai oleh ketuhanan. Tapi kadang-kadang salah kaprah sehingga sesat jadinya. Teori sel misalnya. Anak-anak kita belajar sel itu membelah, berarti dia punya kuasa untuk dirinya. Seharusnya tidak membelah, tapi dibelah. Yang masalah sekarang, buku-buku fakultas kedokteran yang tebal-tebal itu memang tidak menghadirkan Tuhan di situ. Mulai dari awal sampai akhir hanya sekali menyebut nama Tuhan di kata pengantar. Sisanya ndak lain. Itu sekuler itu tuh. Seharusnya dihadirkan Tuhan. Bapak Ibu, terlepas dari wacana itu, Allah mengajarkan kepada kita agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Di dalam surat An-Naml, umat Islam ditantang oleh Al-Quran untuk menciptakan teknologi yang sangat canggih. Ayat 38, 39, 40 itu dikisahkan ketika Sulaiman rapat dengan para menterinya untuk menyambut kedatangan Ratu Bilqis. Singgasananya diinginkan Sulaiman ada di ruangan itu, atau paling tidak dimodifikasi lah. Ada yang menawarkan jin Ifrit, Sulaiman, kita pindahkan saja dari dari Yaman ke Palestina ini. Kata Sulaiman, apa bisa? Bisa. Ana atika bihi qabala an taquma mim maqamik. Saya akan pindahkan singgasana itu ke sini sebelum Anda bangkit dari tempat duduk itu tuh. Tapi mufassir menafsirkan bangkit itu sebelum Anda pulang dari jam kerja. Mungkin kalau di Indonesia 8 jam, jam dinas. Masuk jam 8, keluar jam 4. Singgasana sekeras ini itu bisa terbang dari Yaman ke Palestina yang jaraknya lebih kurang 2.500 km, 8 jam. Canggih tak itu? Canggih. Tapi ada yang lebih canggih.
lahu ilmun amik, yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Dia bilang, ana atika bihi qabala ayyar tadda ilaihi torfuk. Saya akan pindahkan singgasana itu ke sini sebelum mata Anda berkedip. Sampai singgasana Ratu Bilqis itu 2500 km. Benda seperti ini hanya 0, sekian detik sampai di ruangan itu. Itu canggih. Kalau Bapak Ibu, anak-anak muda pesan barang-barang dari Jakarta, dari Hong Kong, dari Amerika, itu butuh waktu. Sekurang-kurangnya 2, 3, 4 hari melalui aplikasi. Tapi nanti diramalkan oleh seorang pakar teknik, Bambang Pranggono, seorang dosen ITB yang cukup paham dengan ayat-ayat teknik. Dia meramalkan lebih kurang 150 tahun lagi naik pesawat ke Jakarta itu ketinggalan zaman. Nanti seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 80, wali Sulaimana riha asifatan tajri ilal ardil lati barokna fiha. Sulaiman itu menguasai angin yang sangat kencang dan bisa terbang ke seluruh penjuru dunia yang telah kami berkahi. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan masih hidup 150 tahun lagi. Kok kapai ke California, pai ke Mekah, pai umroh, tidak perlu naik pesawat lagi. Tapi rekayasa teknologi, badan kita ini terurai seperti ruang hampa ini kan bukan tidak ada. Ada partikel air, ada udara, ada debu di sini. Kemudian diterbangkan angin, asifatan tajari ilal ardil lati barokna fiha, melesat, sat, seperti singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Dengan catatan tentu umat Islam harus mengiringi dengan keimanan. Kalau tidak, teknologi itu akan jadi bencana dan malapetaka bagi umat Islam. Makanya didahulukan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi beriman dulu. Terserah Bapak Ibu, apapun bidang ilmu yang dipilih oleh anak-anak kita, silakan dorong. Oh, dia mau mengambil teknik di ITB, mau mengambil farmasi, mengambil kedokteran, fisika, kimia, silakan. Tapi otaknya itu dijiwai oleh semangat ketuhanan. Kalaupun belajar di perguruan tinggi agama Islam, belajar tafsir, belajar usuluddin, syariah, tapi kalau jiwanya tidak dijiwai oleh ketuhanan, itu sama saja. Bapak Ibu, ini adalah produk ilmu pengetahuan. Ini hati-hati barang ini. Indonesia, hasil survei, adalah penduduk yang paling tinggi menggunakan makhluk ini. Rata-rata umur 14 sampai 60 tahun menggunakan benda ini 7 jam dalam sehari. 7 jam. Tanyalah anak-anak aku. Sepertiga umur, sepertiga ya tuh. 24 bagi 37. Sepertiga umur habis untuk ini. Bahaya enggak? Bahaya. Kalau enggak percaya Bapak Ibu, punya anak-anak remaja kini, coba ketok pintu rumahnya jam 12 itu, jam 2 balik. Oi, itu alun lalu leh. Jam 1 belum tidur. Jam 2 belum tidur. Kerjanya itu. Di sini ada setan, ada malaikat.
ada neraka, ada surga. Semuanya tersaji dengan bebas. Kalau tidak didukung oleh keimanan, anak-anak remaja, bahkan orang tua akan tersesat dari makhluk ini sebagai hasil produk dari teknologi. Bapak Ibu, Dewan Masjid Indonesia melakukan survei umat Islam yang betul-betul fasih baca Al-Quran dengan segala gegap gempitanya, sekolah-sekolah tahfiz, program tahfiz, tapi yang mampu membaca dengan bagus itu hanya 35%. 65% yang pandai membaca tapi kalengkong-pengkong, dan yang tidak pandai membaca sama sekali. Diduga karena ini Bapak Ibu. Karena sudah jarang orang habis maghrib baca Quran, sudah subuh baca Quran, karena sibuk ini. Sampai ke lalu itu. Beko jago lalu itu yang disapu itu. Jadi kalau ada anak-anak kita modeko yang tampil mengaji di siko tadi, itu dirawat Bapak Ibu. Saya yakin orang tuanya akan beruntung nanti itu. Yang masih ke masjid modeko, jelas kok lain lumayan kok, anak muda kok cukup signifikan. Tapi di beberapa masjid ndak ada lah yang anak muda ke masjid itu tuh, ndak ada. Tidak ada anak-anak muda usia sekolah yang hadir tarawih di masjid. Kok ndak ada? Itu bahaya teknologi Bapak Ibu. Mudah-mudahan puasa Ramadan intinya adalah imsak, pengendalian diri terhadap hal-hal yang kurang bermanfaat. Mudah-mudahan puasa ini akan mengasah dan mengasuh jiwa kita untuk mampu memilih dan memilah apa yang harus kita lakukan, mana yang harus ditinggalkan, dengan semangat keimanan, di samping terus menggerakkan dan mendorong agar ilmu pengetahuan terus digeluti umat Islam. Hati-hatilah terhadap bahaya teknologi, rawat anak-anak dengan baik. Kalau rasa-rasanya tidak bisa mengendalikan, carilah sekolah yang tidak pulang ke rumah Bapak Ibu. Makanya pesantren sekarang jadi idola. Walaupun mahal, itu dikejar orang karena takut bahaya ini. Berbahaya Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dan terus memberikan kekuatan bagi kita. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kepada anak kami yang di belakang masjid agar tidak main petasan. Diulangi lagi kepada anak kami yang di belakang masjid agar tidak bermain petasan, agar menjaga dalam masjid kita ini kondusif. Selanjutnya kami akan melaporkan laporan keuangan kemarin malam. Yang pertama, infak pembangunan Rp223.000, anak yatim Rp272.000, MDTA Rp106.500, sosial Rp127.500, subuh Rp441.000, dengan total Rp1.169.500. Kemudian informasi selanjutnya,
di masjid kita, di Masjid Baitul Makmur sudah dimulai menerima zakat fitrah, yang mana kategori pertama itu 40.000, yang kedua 35.000, yang ketiga 30.000. Dan pembayarnya bisa dikasihkan ke Garin atau ke pengurus masjid. Dan selanjutnya untuk penceramah besok malam yaitu Dr. Haji Wakidul Kohar MAG. Untuk kultum subuh Dr. Hamdani Abdi MA. Dan untuk protokol besok malam Saudara Edo. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.